9 bulan 3 hari orang di dalam, di penjara, tanpa ada salahnya. Lalu kita menatap ke depan. Ya artinya Anda ini tidak berbesar hati, tidak melihat bahwasanya iyalah, yang ke 9 depan bulan itu 3 adalah hari. rekonsiliasi nasional. Karena Kita tidak membangun mengenal Indonesia kepada ke Anda. depan Kalau kena tanpa kepada Anda baru ada nanti yang ya. namanya kebencian di dalamnya. Karena Anda tidak mengalaminya, karena selama ini Anda berada di kedap kekuasaan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga ke dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusan ya guys. Baiklah langsung saja, kali ini kita akan bahas lagi soal kasusnya Pak Tom Lembong ya guys. Karena saya sampai saat ini tidak habis pikir kenapa tiba-tiba Pak Prabowo memberikan abolisi ke Pak Tom Lembong. Apakah benar Pak Prabowo mencium adanya politisasi terhadap kasus Pak Tom Lembong ini? Seperti yang dikatakan Bung Melki berikut ini. Secara tidak langsung surat dari Presiden tentang amnesti dan abolisi itu menandakan bahwa Presiden mencurigai adanya proses hukum yang tidak betul-betul murni adalah penegakan hukum. Dulu orang boleh bilang asumsi, oh asumsi aja, itu asumsi lo aja Tom Lembong itu kasusnya politik. Asumsi lo aja nih Hasto kasusnya politik. Asumsi itu semua terbantahkan dan menjadi fakta ketika Presiden sendiri yang memberikan amnesti dan abolisi Pak. Gitu. Artinya selama ini Hasto Kristianto dan Tom Lembong itu menjadi korban dari politisasi hukum. Ya itu dia guys. Apakah teman-teman setuju pendapat tadi adalah alasan Pak Prabowo untuk memberikan abolisi ke Pak Tom Lembong? Atau justru teman-teman punya perspektif lain, tulis di kolom komentar ya guys. Ada juga yang berpendapat bahwa Pak Prabowo memberikan abolisi ke Pak Tom Lembong ini itu karena ingin membujuk PDIP masuk ke kabinet, begitu ya guys. Yaitu dengan dibebaskannya Pak Hasto. Akan tetapi untuk membebaskan Pak Hasto saja itu akan memicu kemarahan publik nantinya ya. Makanya Pak Tom Lembong juga diberikan abolisi. Ya tapi lagi-lagi itu hanya pendapat ya guys. Dan apapun itu kita mengucapkan syukur bahwa Pak Tom Lembong sekarang sudah menghirup udara bebas. Namun yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, apa langkah yang dilakukan oleh tim Pak Tom Lembong terhadap kasus yang menimpa Pak Tom Lembong ini? Akankah mereka terus mencari keadilan? Mengingat Pak Tom Lembong ini sudah ditahan selama 9 bulan lamanya ya. Itu bukan waktu yang singkat ya dalam tahanan ya guys. Terlihat dari badan Pak Tom Lembong sudah sedikit mengurus tampaknya ya guys. Ya mungkin saya rasa akan ada upaya-upaya selanjutnya ya. Itulah yang menjadi perdebatan malam tadi di ILC ya guys. Di mana Ges Khalifa, orang dekatnya Pak Tom Lembong dan Pak Anies Baswedan, dengan juru bicara Pak Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania, itu berdebat sengit, di mana Bung Ges Khalifa itu kekeh ingin mencari keadilan soal kasus Pak Tom Lembong ini, sedangkan juru bicara Jokowi Mania itu ingin selanjutnya itu dilupakan saja dan damai, dan Pak Tom Lembong ucap terima kasih saja ke Pak Prabowo ya. Dan debatnya sangat sengit guys. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat langsung videonya berikut ini. Kalau kita melihat secara skup internasional, kita melihat bagaimana dulu Nelson Mandela mendapatkan amnesti. Tidak ada yang nama di dirinya itu adalah balas dendam dan sebagainya. Dia tatap ke depan. Dia bongkar apartheid. Dia bangun Afrika Selatan. Dan luar biasa sampai saat ini. Ini pula yang kita harapkan. Jadi maksud Anda minta rejim kemarin minta dimaafkan? Kenapa? Minta dimaafkan yang rejim kemarin. Ini bukan minta dimaafkan. Biar saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Iya. Saya kan belum masuk ke persoalan itu. Jawab saja dulu, susah amat. Sampai bilang dimaafkan. Tidak ada kata dari Pak Jokowi itu mengintervensi di bidang hukum. Di mana Anda bisa buktikan itu? Hukum tetap berjalan. Yang gelap-gelap nggak bisa dibuktikan, tapi terindikasi bos. Kalau Anda indikasi, buktikan indikasi itu. Buktikan indikasi itu. Jangan di dalam diri kita, dalam hati kita kebencian yang ada. 9 bulan 3 hari orang di dalam, di penjara tanpa ada salahnya. Lalu kita menatap ke depan.
Ya artinya Apologis banget itu. Anda ini Enak tidak berbesar aja. hati, tidak melihat bahwasanya Ya iyalah, yang ke 9 depan bulan, itu 3 adalah hari. rekonsiliasi nasional. Karena Kita tidak membangun mengenal Indonesia kepada Anda. ke depan Kalau kena tanpa kepada Anda baru ada nanti yang ya. namanya kebencian di dalamnya. Karena Anda tidak mengalaminya, karena selama ini Anda berada di kedap kekuasaan. Bagaimana Coba kalau dengan Anda tidak kekuasaan? berada di Kita kedap melihat ini kekuasaan. adalah satu Indonesia. Sudahlah, berpikir Ya, jernih Anda itu berpikirnya mau itu- menerima kesalahan. Anda mau berpikirnya itu ya dengan pikiran hati yang benci. benci, Saya sangat apresiasi sekali Kebencian. dengan apa yang dikatakan Kebencian. Bang Ruhut. mengakui kesalahan, kebencian. Siapa yang mengatakan kesalahan? Siapa yang bersalah? Saya bertanya Yang saya Anda itu. katakan tadi, Saya menggambarkan bagaimana rekonsiliasi nasional yang sebagai contoh Kalau yang tidak- terbaik, kalau rekonsiliasi- yaitu ketika kalau Nelson bicara Mandela rekonsiliasi, ada ditahan latar puluhan belakang tahun, tapi dia bebas, dia mengatakan apa? ada latar belakang berarti kan? Kenapa? Ada latar belakang berarti kan? Semuanya ada latar belakang. Terus Anda tidak akui itu? Apa artinya yang Anda katakan Kenapa saya harus mengakui kalau saya tidak Apa terlibat artinya dengan yang Anda apa-apa? katakan tadi? Loh. Bicara dengan rekonsiliasi nasional, retorik aja itu namanya. Loh, bagaimana retorik ya? Saya belum selesai bicara, Anda sudah membantah itu. Saya kan mau menjawab itu. Kelamaan. Hah? Oke, fakta. Anda juga faktual aja lama lah. masalah itu. Faktual aja lah, faktual aja Ya lah. faktual aja, saya terima kasih bahwa Anda ya telah dibebaskan itu. Ya itu dia guys, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman mendukung tim Pak Tom Lembong untuk mengusut, untuk mencari keadilan selanjutnya? Atau justru biarkan saja Pak Tom Lembong juga sudah bebas, kita lupakan saja, begitu guys. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya.